Hai semuanya, semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel ini. Seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan. Ya, bagaimana tidak ya guys? Tes CPNS ini kerap kali dibumbui oleh kisah-kisah unik. Mulai dari kisah miris CPNS yang tak lolos, kejadian sial ketika tes, dan juga kelakuan nyeleneh dari para peserta saat hari H seleksi penerimaan. Bagaimana cerita selanjutnya? Yuk simak terus videonya. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa kasih like untuk video ini. Tekan tombol subscribe dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan video viral selanjutnya. Penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS kini semakin menjadi incaran. Tingginya persaingan membuat kegigihan harus diprioritaskan agar dapat diterima bekerja sebagai abdi negara. Salah satu terjadi pada peserta TSKD CPNS pemerintah Kabupaten Pesawaran. Dikutip dari laman Instagram BKPSDM Pesawaran, terdapat peserta ibu hamil tetap bersemangat mengikuti tes. Namun, jelang tes mulai terjadi kehebohan. Peserta yang tengah hamil 7 bulan itu kontraksi. Peserta tes ini pun segera dilarikan ke rumah sakit. Ibasnya, peserta tersebut batal mengikuti tes. Ya guys, mungkin belum rezeki ya, tetap bersemangat. Berita viral selanjutnya guys, yaitu lari dari resepsi pernikahan demi tes CPNS, bukan lari dari kenyataan sementi mantan guys. Kejadian unik lainnya itu di OPT BKN Palangkaraya. Salah satu peserta bernama Mary Triana terpaksa kabur dari acara resepsi pernikahannya untuk mengikuti tes CPNS Kementerian HAM. Dikutip dari laman Kemenang, Mary hadir di lokasi tes dengan wajah telah dirias guys. Walaupun sedang resepsi pernikahan, Mary tetap berusaha menyempatkan diri mengikuti tes. Keputusannya ini pun sudah mendapatkan restu dari sang suami guys. Sang suami tercinta pun turut mengantarkan ke tempat tes juga. Sarjana Pendidikan Agama Kristen ini mengambil formasi ahli pertama, penyuluh agama di Kanwil Kemenang, Kalimantan Tengah. Nah, berita selanjutnya guys, ada peserta yang bawa jimat. Tahu jimat ya guys? Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyiapkan alat deteksi logam maupun benda asing, termasuk jimat, untuk memeriksa seluruh peserta calon pegawai negeri sipil. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan curang sebelum mengikuti tes seleksi kompetensi dasar. Salah satunya di Balai Kota, Tasikmalaya, Jawa Barat guys. Kepala Kantor Regional 3 BKN Bandung, Imam Sukmaria mengatakan seluruh peserta akan diperiksa secara manual maupun menggunakan alat canggih yang mampu mendeteksi barang asing, termasuk jimat ya guys. Dia menuturkan seluruh peserta dari pemerintah kota dan kabupaten di Priangan Timur, yakni Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran mengikuti pelaksanaan SKD CPNS di kota Tasikmalaya. Ia juga mengatakan peserta jangan percaya terhadap pihak tertentu ya guys, menjanjikan maupun meloloskan tahapan seleksi tersebut karena akan merugikan diri sendiri. Dengan sistem komputerisasi itu dijamin transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya. Soal ujian juga dibuat oleh 18 konsorsium perguruan tinggi yang sudah teruji oleh lembaga sandi negara ya guys. Peserta lanjut hanya perlu belajar dengan baik dan berdoa untuk mendapatkan hasil yang baik dan bisa masuk peringkat tertinggi agar bisa lolos mengikuti tahap berikutnya. Lagi-lagi guys, masih ada peserta tes CPNS yang menggunakan joki. Berita viral ini datang dari salah seorang peserta tes CPNS di Makassar. Ia kedapatan menggunakan jasa joki guys. BKN menyatakan penggunaan joki termasuk tindakan pidana. Karena itulah, jika terjadi pelaku akan langsung diserahkan ke polisi untuk menjalankan proses hukum sampai ke pengadilan guys. Nama peserta seleksi, pengguna joki juga akan di blacklist jika sampai masuk dalam daftar hitam. Nama peserta SKD penyewa joki otomatis akan di drop dari peralatan rangkaian seleksi CPNS. Dan itu berarti seumur hidup pelamar bersangkutan tidak bisa lagi mengikuti seleksi calon aparatur sipil negara. Kejadian penggunaan joki dilaporkan kantor regional 4 BKN Makassar dalam akun Facebooknya guys. Kejadian terjadi sekitar pukul 14.10 waktu Indonesia Tengah atas nama peserta Andi Armayudi Syam. Sangat disayangkan, pelaku berhasil melarikan diri guys. Informasi diteruskan ke pihak berwajib. Sebelum pelamar mengikuti seleksi SKD guys, akan dilakukan serangkaian pengecekan untuk memastikan pelamar berlaku jujur dalam pelaksanaan seleksi. Pemeriksaan identitas peserta SKD akan dilakukan secara cermat. Dalam pelaksanaan SKD, peserta berada dalam pengawasan ketat panitia petugas dan pantauan CCTV juga. Rangkaian pengamanan tersebut
akan memastikan perjokian tidak dapat melenggang mulus guys dalam menghadapi seleksi CPNS. Sampai sejauh ini, tidak ada joki yang dapat lolos hingga mengikuti ujian. Cita-cita menjadi CPNS harusnya disertai dengan cara-cara halal dalam mencapainya. Semua proses rekrutmen dengan baik dan guys. Sebelum memasuki area pelaksanaan seleksi, segala barang tidak berhubungan dengan pelaksanaan seleksi diminta ditanggalkan seperti handphone, earphone, headset, gelang, dan juga perhiasan lainnya ya guys. Tidak boleh dibawa. Nah, yang ini booming banget ya guys. SKB ditunda imbas wabah corona. Nah, ini kejadiannya luar biasa guys. Pelaksanaan seleksi kompetisi bersama calon pegawai negeri sipil 2019 ditunda menyusul persebaran virus corona atau COVID-19. Penundaan SKB ini tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Surat tersebut menjelaskan bahwa pelaksanaan SKB yang berbasis komputer assist test Badan Kepegawaian Negara maupun instansi masing-masing ditunda sampai ada kebijakan. Lebih lanjut bersama evaluasi oleh Panitia Seleksi Nasional atau Paselnas guys. Pelaksanaan SKB yang semula pelaksanaannya mulai 25 Maret 2020 ditunda sampai ada kebijakan lebih lanjut. Berdasarkan evaluasi oleh Paselnas, hasilnya akan kami beritahukan melalui surat edaran. SKB merupakan tahap seleksi lanjutan bagi CPNS yang lolos dalam seleksi kemampuan dasar. Penundaan ini terputuskan dengan mempertimbangkan status tanggap darurat bencana nasional non-alam akibat pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah ya guys. Bagi CPNS yang lolos tes SKD akan lanjut pada tes SKB. Tes ini merupakan tahap akhir sebelum CPNS dinyatakan diterima sebagai PNS dan menerima honor induk pegawai. Untuk teman-teman yang lagi menunggu SKB, tetap sabar ya guys. Semoga musibah ini cepat berlalu dan apa yang diharapkan untuk menjadi abdi negara segera terwujud. Nah, mungkin itu saja video viral kali ini. Sampai jumpa di video viral selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.